Saat lagi keliling kota, kamu terus-terusan pakai GPS, menjepret foto sampai ribuan kali, dan video callan dengan temanmu tiap 10 menit. Tahu-tahu, baterai ponselmu tinggal 12%. Padahal, kamu harus masih live streaming pesta kembang api, booking kamar hotel yang mau kamu singgahi, dan nyari rute menuju ke lokasi. Berarti, kamu perlu nyari cara buat menghemat baterai ponsel. Akhirnya, kamu menutup aplikasimu satu persatu. Dadah aplikasi Messenger dan pengedit foto. All shop-nya libur dulu deh. Oke, sip. Semua aplikasimu sudah tertutup. Tapi kok baterainya malah tinggal 7%? Karena pengen memanfaatkan sisa bateraimu dengan baik, kamu menanyakan solusinya ke Mbah Google. Dan ternyata, menutup aplikasi di background malah lebih menguras baterai daripada cuma membiarkannya. Saat kamu menutup aplikasi, ponsel akan menghabiskan baterainya untuk menutup dan membersihkan aplikasi tersebut dari RAM. Kalau kamu membukanya lagi, konsumsi bateraimu malah akan bertambah. Tapi, kalau kamu cuma membiarkannya dengan beralih ke aplikasi lain, aplikasi pertamamu itu akan tersimpan di RAM, menetap di situ dalam keadaan siap dibuka lagi dalam kondisi yang sama. Responnya nggak akan menghabiskan baterai, waktu, dan datamu. Ponsel punya mekanisme manajemen memorinya sendiri, sehingga bisa menutup aplikasi yang sudah lama nggak kamu pakai, atau menghentikan aplikasi yang boros daya. Sistem ini akan berfungsi secara efektif kalau ponselmu bisa menentukan sendiri aplikasi mana saja yang perlu tetap aktif di background. Waduh, dengan baterai segitu, ponselmu pasti akan segera mati. Buruan, cari hotel di dekat situ aja. Ada juga yang nyaranin, sebaiknya biarkan baterai ponsel sampai kosong melompong baru boleh dicas. Tapi menurut internet, itu cuma mitos. Baterai ponsel keluaran 10 tahun lalu memang lebih awet kalau dicas setelah habis. Tapi baterai lithium ion pada ponsel model baru sebaiknya dicas pada daya 30-80%. Kalau presentasenya lebih rendah, kamu cuma akan memperparah siklus pengisian yang mubazir. Siap-siap aja ya buat gonta-ganti baterai tiap 6 bulan sekali. Oke, ponselmu perlu segera dicas tuh, biar kamu bisa nonton kembang api sambil live streaming. Oh iya, kan ada pengisian cepat. Kamu pun segera melepas casing ponselmu. Kebanyakan casing terbuat dari bahan yang bisa menahan panas, sedangkan baterai lithium ion berfungsi efektif saat suhunya dingin. Sip, suhu yang terlalu panas membuatnya lelet dan gampang rusak. Jadi, makin panas suhunya, makin lelet proses pengisiannya. Kamar hotelmu dilengkapi dengan tempat pengisian baterai nirkabel, tapi nggak kamu pakai karena energi lebih cepat berpindah melalui kabel fisik. Selain itu, energi yang menyebar di charging pad dan sandarannya bikin ponselmu makin panas. Port USB di komputer nggak akan merusak gadget karena tegangan listriknya lebih kecil, tapi prosesnya akan molor sampai 2 kali, dan akhirnya kamu tetap memilih stop kontak dinding. Tapi posisinya terlalu tinggi, dan ponselmu malah menggantung saat dicas. Bahaya, kamu perlu melilit kabelnya, lalu memasukkan ponselnya di lilitan kabel. Pastiin posisinya seimbang biar ponselmu nggak jatuh. Baru juga terisi 5%, kamu sudah memakainya untuk baca-baca berita. Meski nggak membahayakan ponsel, hal ini akan memperlambat proses pengisian daya. Sebaiknya aktifkan mode pesawat agar bateraimu cepat terisi. Saat mode pesawatnya aktif, semua sinyal radio seperti data seluler, GPS, Bluetooth, dan juga suara akan ikut mati. Trik ini akan sangat membantu terutama saat sinyalnya jelek. iPhone-mu sudah terisi sampai 80%. Kebanyakan iPhone dilengkapi dengan fungsi pengisian baterai yang dioptimalkan secara otomatis. Fungsi ini bisa mengingat pengisian baterai yang biasa kamu lakukan, dan prosesnya ini akan melambat setelah baterai terisi 80% saat kamu tidur atau dalam kondisi lain. Selagi ponselmu terhubung ke sumber listrik, kamu juga bisa mengupdate OS-nya. Versi OS terbaru selalu punya perbaikan dan solusi dari masalah sebelumnya, termasuk masalah pengisian baterai. Dan OS terbaru juga lebih efektif dikombinasikan dengan teknologi terkini. Misalnya saja, fitur pengisian baterai cepat pada Android.
Beres, saatnya nonton kembang api. Dalam perjalanan ke lokasi, kamu melihat toko yang menjual pengisi baterai cepat. Kamu memang selalu skeptis dengan alat ini, tapi si penjaga toko mulai meyakinkanmu. Selain aman digunakan, pengisian baterai ini bisa mengecas sampai 60% cuma dalam rentang waktu 10 menit sampai 30 menit. Setelah itu, kecepatannya kembali normal agar arus listrik yang masuk nggak kebanyakan. Tersedia juga pengecas baru yang bisa kamu pilih. Pengecas yang berkualitas, punya mekanisme keamanan bawaan seperti pengecas asli yang nggak akan merusak ponsel. Kalau ponselmu bisa dicas dengan 12 watt, pengecas 10 watt akan mempercepat proses pengisian baterai. Dan kebanyakan pengecas ponsel berfungsi pada daya 5 watt. Kabel yang bagus juga bisa ngaruh loh. Di dalam pengecas ada 4 utas kabel. 2 diantaranya untuk transfer data dan 2 lainnya untuk mengisi baterai. Utas ini juga bisa mengatur batas kecepatan pengisian baterai. Lalu, si penjaga toko bilang, kalau mau ponselmu terisi cepat, kamu juga bisa mengganti kabel standar dengan yang berkualitas. Kamu terlalu fokus mendengarkan penjelasannya sampai nggak sengaja menumpahkan soda ke pengecas lamamu. Harus diganti tuh. Tetes air ataupun sedikit keringat saja bisa memperlambat prosesnya atau malah merusaknya. Penjaga toko itu juga memeriksa lightning portmu. Kalau ada tumpukan debu dan serat, pengecasmu nggak akan bisa ngisi baterai secara kilat. Lalu, dia membersihkan semua kotoran yang menumpuk dengan tusuk gigi. Kamu pun bisa melakukannya sendiri di rumah. Dia juga memberimu manual tentang cara menghemat baterai, dan kamu membacanya sambil jalan. Jadi, terlebih dulu kamu perlu mengganti wallpaper. Umumnya, ponsel model baru memiliki display OLED. Saat kamu memasang wallpaper gelap, ponselmu nggak akan boros daya, karena ponsel nggak perlu lagi menerangi piksel hitam. Jadi, kalau area layarnya semakin gelap, bateraimu juga makin awet. Kemudian, kamu perlu mengaktifkan Dark Mode. Mode ini sangat menghemat baterai. Buka Settings, Display, and Brightness. Lalu pilih opsi Dark. Aktifkan secara otomatis saat mataharinya terbenam atau terbit setiap hari. Di Android, buka Display, Advance, lalu cari Device Theme di bawah daftar fitur. Kalau sudah, aktifkan pengaturan Dark. Kamu bisa menonaktifkan mode kecerahan otomatis di settings, accessibility, display, dan text size. Mode ini sebenarnya menguras baterai karena bisa mengumpulkan dan menganalisis data terkait kondisi sekitar agar bisa menentukan tingkat cahaya yang tepat. Di Android, kamu bisa buka settings, display, kemudian pilih disable auto brightness atau adaptive brightness. Dengan begini, kamu bisa mengatur kecerahan layar secara manual sesuai kebutuhanmu. Atur juga waktu kunci otomatis hingga minimum. Kalau layarmu segera mati saat nggak dipakai, konsumsi energinya juga lebih sedikit. Untuk mengaturnya, buka settings, display and brightness, auto, lock. Di Android, buka menu, settings, screen atau display. Di sini, kamu bisa memilih periode waktu yang tepat di bawah timeout atau screen timeout. Langkahnya bisa diikuti kan? Udah mau malam aja nih, tapi mataharinya masih kelihatan. Wah, bagus dong. Apalagi kalau baterai ponselmu nggak tahan dengan suhu ekstrim. Jadi, sebaiknya jangan taruh ponsel di kursi mobil yang terkena sinar matahari langsung. Taruh ponselmu kalau suhunya di atas 35 derajat Celcius. Begitupun saat suhunya dingin. Bateraimu akan ngedrop, meskipun kondisinya kembali normal setelah suhunya hangat. Hal ini nggak bisa berdampak buruk buat ponselmu. Ping, ada email promo masuk tuh. Biar kamu nggak bolak-balik ngecekin ponsel, sebaiknya atur notifikasi emailmu tiap 30 menit, 1 jam, atau periksa aja secara manual kalau email yang masuk nggak begitu penting. Kamu bisa mengatur intervalnya di settings, account and passwords, di bawah fetch new data. Semakin lama intervalnya, akan semakin banyak energi yang bisa kamu pangkas. Di Android, masuk ke menu settings, lalu pilih email. Di bagian common settings, tekan menu settings, pilih account untuk menyesuaikan settings, kemudian tekan sync settings, sync schedule, set sync schedule, dan pilih interval yang kamu butuhkan.
bateraimu masih cukup buat nyari lokasi pesta kembang api tadi. Dan ternyata lokasi persisnya ada di atas bukit. Wow, bagus banget. Sip, saatnya matiin layanan lokasimu dan mulai live streaming. Viewermu pasti udah nungguin.